شلل منفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah ayyuhal hadirun dimana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Al-Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab Tuhfatul Kiram, karya daripada salah satu dosen Al-Azhar University, Fadilatul Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar ilmu-ilmunya, sehingga kita senantiasa dimudahkan di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamu tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salam, Nabi yang tak henti-hentinya berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita dapat mengenal indahnya agama Islam. Yang ketiga, tak henti-hentinya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita, semoga Allah memudahkan daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dalam lindungan dan ma'unahnya, sehingga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak henti-hentinya mari kita berdoa semoga Allah memudahkan pembangunan pondok pesantren kita, pondok pesantren Darul Arifin. Semoga Allah senantiasa ridho dan dimudahkan sehingga bermanfaat plus untuk umat. Ala jami' hajatina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 136. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Al-hadithu al-hadi wal-arba'un, hadis yang ke-41. Itu saya tambahkan sedikit, min alamatil iman. Min, tambah min di depannya itu. Di antara tanda-tanda keimanan. Karena tanda iman itu banyak. Salah satunya hadis ini. Jadi tambah min alamatil iman. An Abi Muhammad, dari Abi Muhammad Abdullah ibn Umar ibn As, anaknya Amr bin As, radhiyallahu anhuma. Nah, ini juga radhiyallahu, semoga Allah meridai anhuma. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr dan Amr bin As kedua-duanya masuk Islam. Makanya radhiyallahu anhuma. Bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah dan bapaknya. Siapa Abdullah ibnu Umar ini? Dikatakan rawi al-hadis. Periwayat hadis ini siapa? Nasabuhu, nasabnya yang bagian bawah. Abdullah ibni Umar ibni As As-Sahmi abuhu sahabi. Bapaknya adalah seorang sahabat. Kunyatuhu, julukan beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, julukannya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad.
Islamuhu radhiyallahu an, Islamnya radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Aslama qabla abihi, Islam sebelum bapaknya. Wa kana ismuhu, dan dulu namanya itu adalah apa? As. As itu artinya orang yang berbuat maksiat. Ya. Dan dulu namanya As. Saya jadi ingat Anda yang dipanggil Bu As. Nah, ini bahaya juga. Jadi kalau manggil orang harus hati-hati. Dulu di kampung juga ada namanya Farji namanya ya. Itu harus apa? Memang kalau ngasih nama harus betul-betul yang baik. Maka di sini dikatakan faghayyarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menggantinya siapa? Ar-rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasamahu, dan menamakannya siapa? Abdullah. Makanya cari nama yang baik. Enggak boleh ngasih nama anak itu Asmaul Husna, enggak boleh. Makruh hukumnya. Kecuali di depannya ditambah Abdun, enggak boleh. Sebaik-baiknya nama itu Muhammad. Yang kedua itu ada kata Abdun. Ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ahmad, Muhammad, Abdun. Kemudian tidak boleh memberikan nama anak nama malaikat. Tidak boleh. Ya. Saya namanya Jibril misalnya. Yang paling serem kan ya Israfil. Ya, apalagi Israel nih. Ngeri ya. Makruh hukumnya ini makruh. Apalagi nama syaitan misalnya. Namanya Zanlabur misalnya. Itu nama-nama syaitan ya, Masud atau Sabr. Karena tidak tahu bahasa Arab kan, saking semangatnya ketika ngaji membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dinamakan syaitan. Makanya perlu tanya. Ya, perlu tanya. Tentu misalnya sekarang kan banyak. Ada itu nama India kan banyak, itu namanya Sonam. Banyak sekali kan? Sonam kan banyak. Sonam itu artinya berhala. Jangan kemudian habis nonton film apa? Film apa? Bollywood ya namanya. Namanya Sonam, anaknya dinamakan nih Sayyidah Sonam. Bahaya ya. Jadi jangan asal ngambil nama. Ya, memang boleh ngambil nama di mana? Kan banyak itu ya di apa namanya? Di Google kemudian di searching gitu ya. Banyak. Nah, cuma ketika memadankannya harus hati-hati. Takutnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Makanya dulu si Zainab binti Jahash bertanya, hal ladaina ismun ya Rasulullah, apa kalau nama kita seperti ini dosa? Tidak. Ya, tidak dosa. Ya. Tapi nama itu adalah doa. Sifatuhu, sifatnya beliau radhiyallahu an, kana katsirul ibadah. Dulu ini banyak ibadah. Sahabat itu rata-rata banyak ibadah. Kan kita baca dari awal nih biografi para sahabat nih, hampir rata-rata banyak ibadah. Karena langsung melihat Nabi. Wassaumi, berbanyak puasa. Wa qiyamul lail. Maka dikatakan qiyamul lail itu apa? Hiya asyaddu wad'aw wa aqwamu qila. Jadi kalau ingin dimudahkan apapun memang qiyamul lail. Wa qiraatul Quran, dan kemudian apa? Membaca Al-Quran. Jadi rata-rata sahabat itu apa? Enggak pernah lepas dari Al-Quran, kecuali memang yang sibuk dengan peperangan. Seperti nanti ada ceritanya Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid pensiun dari perang itu usianya 60 tahun. Pensiun, ngaji Al-Quran lagi, nangis, setiap hari nangis. Setiap hari nangis. Khalid bin Walid mengatakan, ya Allah, ternyata rindunya, enaknya itu apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Ingat, orang Arab memang bahasanya Arab, tapi tidak semuanya paham tafsir Al-Quran. Beda dengan syair. Kalau syair mereka paham, tapi kalau Al-Quran, karena dia butuh penafsiran. Ya. Jadi kalau kita ngobrol nih bahasa Arab, ngobrol syair, itu mereka paham. Tapi kalau kemudian tentang Al-Quran misalnya atau hadis yang butuh syarah, mereka tidak paham. Makanya kalau di Arab itu jurusan yang paling favorit, jurusan yang paling ditakuti itu adalah jurusan sastra atau bahasa Arab. Nah, jadi orang Arab sendiri itu tidak ada yang mengambil bahasa Arab. Sama seperti kita kan bahasa Indonesia. Hampir sedikit sekali yang mengambil bahasa Indonesia. Makanya kalau di sana itu tidak ada, jarang sekali pembagian nahwu shorof gitu ya. Di sana makanya qawaidul lughah Arabiyah. Indonesia ini sangat diakui sekali oleh negara-negara Arab, terlebih yang dari salaf memang, itu secara keilmuan gramatikalnya. Apalagi kalau kita di Sudan, apalagi di negara Mesir atau yang lain. Kalau ada orang Indonesia nilainya nahwu atau shorof atau sintaks atau morfologi bahasa kampusnya itu kalau di bawah 8 itu bukan orang Indonesia. Karena nahwunya diakui. Ya, karena kan kita ini gramatikalnya kuat. Ya, seperti itu. Itu pujian daripada pakar bahasa di Sudan namanya Profesor Ghalib. Itu punya buku namanya Mushkilatun Nahw. Saya ada bukunya tipis. Beliau pakar nahwu di Sudan. Wa kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah SAW itu yuhibbuhu, sangat mencintainya. Kenapa? Li'annahu minal ulama il fudhala, karena beliau termasuk ulama yang sangat agung, cerdas orang. Wa kana katsirul buka, dan beliau itu banyak menangis. Khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya, banyak ulama-ulama itu memang luar biasa. Kalau saling ketemu kadang-kadang menangis. Ya. Hatta ama fi akhir umri, sampai dikatakan buta di akhir usia beliau. Jadi buta bukan karena apa? Karena banyak menangis. A'maluhu, perbuatan atau profesi beliau, adzanahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu pernah apa? Mengizinkan bi kitabatil hadithi, dengan menulis hadis. Memang pembukuan hadis di zaman Nabi ini tidak begitu fokus. Sama dengan pembukuan syair. Jadi syair-syair, bait syair dalam bahasa Arab itu tidak terbuka dengan baik karena memang dikhawatirkan bercampur baur dengan Al-Quran. Sampai para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kita tidak menulis bait syair? Nabi mengatakan dikhawatirkan. Padahal dulu orang yang faham syair itu membantu untuk memahami Al-Quran. Makanya kalau kita baca beberapa kitab tafsir, apalagi tafsir yang bahasa seperti Al-Kasyaf misalnya, atau Al-Bahru Al-Muhit karangan Abu Hayyan, itu bermadzhab Malik, itu banyak syair, banyak syairnya. Ya. Kemudian Umar pernah juga seperti itu, pernah mengusulkan untuk dibukukan hadis. Nabi khawatir. Sampai zaman Abu Bakar mau dikumpulkan khawatir, tapi tetap ditulis ya, bukan dibukukan, ditulis. Sampai di zamannya Umar waktu itu mau membukukan, Umar mimpi tidak diperbolehkan untuk membukukan hadis, tapi fokus dengan Al-Quran. Maka Umar bangun, kemudian belum mengatakan apa, wallahi ma usyawwibul Quran ma'al hadis abadan. Saya tidak akan apa? Mencampur baur antara Al-Quran dengan hadis selamanya. Maka setelah itu beliau fokus. Maka diserahkan kemudian mushaf itu kepada Hafsah. Nanti dari Hafsah ketika Sayyidina Utsman diserahkan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan.
Ya, baru setelah itu seluruh mushaf yang ada dikumpulkan oleh ahli qiraat di zamannya Utsman, yang disebut namanya, kalau qiraat 7 namanya qiraat mutawatirah, yang 10 disebut namanya qiraat masyhurah, yang 14 disebut namanya qiraat mutawatirah. Ini 7 dikumpulkan, semua qiraat yang di luar ini kemudian Al-Qur'annya dikumpulkan, dibakar supaya tidak muncul qiraat yang nyeleneh. Akhirnya kemudian setelah dikumpulkan jadi satu, Utsman mengirim semua Al-Qur'an ini ke berbagai penjuru dunia. Nah, yang kita kenal sekarang dengan namanya Rasm Utsmani namanya. Itu sejarahnya. Jadi sejarah penulisan Al-Qur'an itu panjang sekali. Bukan jadi kita ini Al-Qur'an yang sudah kita baca sekarang itu kita sudah enak. Dulu nggak seperti itu. Prosesnya sangat panjang. Ya, bahkan harokat saja, harokat penuh itu baru abad kedua. Ya, bayangkan dulu orang baca nggak pakai harokat. Kalau andai kata sekarang nggak pakai harokat, repot. Kemudian dikatakan lazima abahu fi futuhat al-islamiyah. Senantiasa abahu bapaknya fil futuhat al-islamiyah, itu mengikuti ya perluasan Islam. Wantaqala ila Misrah, kemudian pindah ke Mesir. Makanya Mesir itu ada masjid namanya Masjid Tertua. Ada mengatakan Masjid Tertua. Jadi masjidnya besar gitu ya. Ornamennya memang sudah sepuh. Kayaknya alam saya tidak baca sejarah ini, tapi kayaknya mungkin belum direnovasi. Masjidnya tua. Banyak orang asing ke sana untuk nengok Masjid Amr bin As. Kemudian summa Asyama, kemudian pindah ke Syam, summa Makkah, kemudian pindah ke Mekah. Ulahul Muawiyah radhiyallahu an, ya, wilayatul Kufah. Tatkala Muawiyah itu memimpin, beliau itu diberikan apa? Sebagai seorang gubernur di Kufah. Baru nanti kemudian berikutnya digantikan apa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini menggantikan Abdullah bin Amr bin As, ini menggantikan daripada Sa'ad ibn Waqqas. Rawa meriwayatkan beliau sekitar 700 sampai, atau ada mengatakan 748 hadis. Ini sudah sangat banyak. Dan ingat, kalau meriwayatkan sahabat, meriwayatkan seperti ini, hafal. Bukan sekedar meriwayatkan, tapi langsung hafal. Jadi 700 hadis dihafal. Jadi kalau 700 hadis ya setebal inilah kitabnya itu. Nih, kita jangankan 700 ya kan. Bagian depan aja enggak. Jadi langsung hafal. Karena dulu di zaman Nabi, orang yang menerima hadis itu kok dicatat, itu lemah, sudah nggak dianggap riwayatannya di zaman itu kan. Nah, kalau kita kan beda, kalau sekarang ini harus dicatat. Kalau nggak dicatat tuh lupa. Kalau nggak pakai poin kan gitu kan. Kalau zaman dulu nggak. Jadi tangkep langsung hafal. Makanya cerdasnya orang dulu bagaimana gitu ya, luar biasa. Wafatnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tufiya, wafat tahun 65 Hijriah. Wa umruhu, dan usianya 99 tahun. Biasanya kalau para ulama, ada ulama hidup kok panjang, itu dicari. Saya nggak tahu dalilnya apa. Kalau ngobrol misalnya sowan ke para masyayikh itu, atau para kiai-kiai, kalau ada ulama sepuh, apalagi di atas 90 tahun, dicari untuk minta apa? Doa.
Sampai berapa kali para ulama mengatakan kalau sudah di atas 90 tahun itu apa? Doanya makbul. Doanya makbul. Wa dufina bi Makkah, kemudian dimakamkan di Mekah, wa qila Syam, dan mengatakan di Syam. Wa qila bi Misr, ada mengatakan di Mesir. Memang di Mesir ada, makamnya Amr bin As itu ada. Saya pernah ke sana. Kalau nggak salah dekat Rabi'atul Adawiyah. Ya. Sama kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu makamnya dua. Satu ada di Cina, satu lagi di Baqi. Cuma menurut pendapat yang paling kuat itu di Baqi. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu dua kali kan dakwah Islam. Makanya dikatakan Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-7 itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama kali ke sini. Ya, balik datang lagi zaman Umar ibn Khattab. Nah, ada mengatakan kemudian wafat. Ya. Maka dari itu mampir dulu ke sini. Mampirnya ke Aceh, kemudian ke Baros kemudian ke Aceh kemudian ke Demak. Ya, kalau saya pernah menyampaikan hasil penelitian sementara, tapi ini harus dibuktikan oleh arkeolog. Ya. Saya punya keyakinan kuat itu mampir ke Jambi dulu, baru kemudian ke Baros kemudian ke Aceh baru kemudian ke Demak. Gitu ya. Kenapa? Karena Jambi ini pusat keilmuan dulu. Jambi pusat keilmuan. Tidak mungkin satu pusat keilmuan itu sebelumnya tidak ada asal muasalnya. Pasti ada asal muasalnya. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali ke atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sabdanya, la yu'minu. Tidak sempurna iman ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta sampai yakunu hawahu, ada hawanya, tabaan mengikuti, lima terhadap sesuatu, jitu bi, apa yang datang bihi dengannya. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman seseorang itu sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa? Diarahkan untuk mengikuti kebaikan. Hadis ini adalah hadisun sahihun, hadis sahih. Rawainahu, meriwayatkannya fi kitabi, dalam kitab Al-Hujjah, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Artinya tidak diragukan hadis ini. Ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata, hawahu ay ma yuhibbuhu, sesuatu yang dicintainya, wa yarghibuhu atau wa yarghabuhu, wa yarghabuhu, dan yang dia sukai atau dia inginkan. Tabaan ay muwafiqan, muwafiqan, ya, tabaan muwafiq, yaitu yang sesuai, ay tabi'an, yaitu mengikuti, muwafiq atau tabi'an, muwafiqan atau tabi'an. Lima ji'tu bihi ay lima ursiltu bihi, terhadap sesuatu yang saya berikan atau utus bihi dengannya. Asy-syarhu, penjelasannya, yarsyuduna, menunjukkan kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis syarif, di dalam hadis syarif ini, ila tariqil iman, kepada jalan keimanan, lekamil yang sempurna, wal amalis saleh, dan amal saleh, wal khalas, dan kemudian membersihkan minal fitnah, dari fitnah, wat tamassuk, dan berpegang teguh, wat tamassuku, dan berpegang teguh bisyar'i, kepada syariat Islam. Wa huwa ayyakuna, dan dia adalah ayyakuna, ada seseorang itu apa? Al muslimu, seorang muslim, tabi'an, mengikuti di syar'i, kepada syariat.
allati jaa bihi, yang dia telah datang bihi dengannya, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi, pada ucapannya, wa af'alihi, dan kemudian perbuatannya, wa fi jami'i hayati, dan seluruh kehidupannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-qudwah al-hasanah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah apa? Al-qudwah al-hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Maka di sini dikatakan yang dimaksud dengan qudwah hasanah ini semua aspek kehidupan Nabi atau aspek beragamanya saja. Sebagian ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya aspek keagamaan saja. Ada juga yang berpendapat seluruh kehidupannya. Kemudian apa? Dikatakan di sini, wal muslim kamilul iman, dan seorang muslim yang imannya sempurna, ai qalbuhu wa nafsuhu, yaitu hati dan jiwanya, wa taba'ahu, dan kemudian tabiatnya, wa ma yuhibbu, dan apa yang dia cintai, ya, itu muwafiq, sesuai, ya, li syar'illahi, terhadap syariat Allah Ta'ala. Wa idza khalafa hawahu, dan apabila apa bertentangan dengan hawanya, hawa nafsunya, asy-syar', yaitu syariat, hariba nafsuhu, maka apa? Akan terjadi berontak hawa nafsunya. Wa tawwa'aha, dan kemudian mengikutinya, bima, dengan sesuatu jaa, yang telah datang bihi dengannya, apa? Asy-syar', yaitu syariat. Amma idza minasyahawat, dan adapun jika apa? Fa'ala, melakukan ma yuhibbu minasyahawat, apa yang disukai dari hawa nafsu, wal muharramat, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a fil mahdzur, maka dia terjatuh kepada apa? Al mahdzur, hal-hal yang bisa menyebabkan kemudaratan. Makanya bagaimana cara ibadah yang baik, bagaimana cara muamalah yang baik, bagaimana cara semuanya yang baik. Jangan sampai nanti ketika dalam ibadah kita salah, dalam muamalah pun salah. Ini sering kita bahas dalam fikih-fikih muamalah. Contoh juga dalam, karena di sini ada orang pertanian, dalam pertanian misalnya. Ada kemarin bertanya seperti ini. Ada satu kebiasaan di kampung, itu nyewa apa? Menggadaikan tanah dengan emas. Ada apa ya? Boleh nggak ketika menggadaikan tanah dengan emas ini dengan memanfaatkan hasil panen sawahnya tadi? Tengok dulu. Kalau misalnya ada kesepakatan di awal, maka boleh. Kalau tidak ada kesepakatan di awal, maka ketika manfaatkan ini jatuhnya riba. Ini jatuhnya riba. Makanya semua fikih muamalah itu tergantung di akad awal. Nah, itu harus hati-hati. Ya, dan ini banyak sekali praktek di mana-mana. Ya. Sama seperti jual buah misalnya. Kita tidak tahu misalnya jual buah duku, ya, itu kan praktek ijon. Jual duku atau mangga yang masih di pohon, kan belum matang gitu. Sudah ini satu pohon saya beli sekian. Itu ijon, tidak boleh, haram hukumnya. Karena nanti nggak tahu ketika misalnya pas panen ternyata apa? Buahnya tidak ada, rontok semuanya misalnya. Itu merugikan. Yang dijaga dalam Islam itu adalah seperti ini. Ya. Sama juga kemudian disebut namanya khiyar majelis. Khiyar majelis ini boleh membatalkan satu perdagangan, satu jual beli selama masih ada di tempat. Kalau sudah nggak ada di tempat, tak boleh.
Makanya banyak nota-nota itu, nota-nota di di toko-toko bangunan atau toko apa, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, betul atau tidak? Itu khiyar. Ya, kecuali kalau sebelumnya ada syarat. Kalau misalnya space-nya ini nanti kalau saya bawa pulang nggak sesuai, saya kembalikan. Itu sebenarnya khiyar syarat. Ya, terjadi apa? Pilihan yang bersyarat. Jadi kalau nggak sesuai dibawa pulang boleh dikembalikan. Tapi kalau nggak ada kesepakatan seperti itu maka nggak boleh. Nah itu dalam jual beli, makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Maka kan sekarang ini zakat fitrah apakah harus diakadkan? Memang akad ini kan dalam mazhab Syafi'i memang anjurannya seperti itu. Sama kayak misalnya jual beli kita itu. Apakah harus diakadkan? Memang dalam mazhab Syafi'i diakadkan. Ya dengan lisan itu lebih baik. Kalaupun tidak ya tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting niatnya dalam hati. Ya. Karena sama kayak kita nih nak mau beli pulsa misalnya. Kita punya kawan nih tinggal SMS. Tolong kirim pulsa ya. Apakah itu bagian dari akad? Akad. Sama kayak kita mesen apa? Mesen GoFood, Grab, Gojek. Nah, yang tertera itu harganya sekian dengan ongkos sekian. Nah, itu bagian dari akad. Boleh. Itu boleh. Makanya nanti sampai ada boleh nggak ketika akad misalnya kalau dia bisu pakai tulis boleh, pakai isyarat boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini bab apa? Bab muamalah. Kemudian wa khasara amaluhu, dan kemudian apa? Dan akan apa? Merugi amaliyahnya fid dunya, di dunia dan akhirat. Wa naqasa imanahu, dan kemudian akan berkurang keimanannya. Faidatun, faidahnya su'ila ahadul al-hukama, berkata salah satu seorang ahli hikmah, man al-muluk, siapa itu raja? Faqala man malaka hawa, seseorang yang bisa menguasai hawa nafsunya, wattaba'a ridha, dan kemudian mengikuti ridha maulahu. Ridha apa? Yaitu Tuhannya. Jadi karena hawa nafsu itu tidak bisa dimatikan, hanya bisa dikendalikan dia. Kemudian faidatun, berkata qala ba'dul ulama, berkata para ulama, kullu man idda'a, setiap orang yang mengajak mahabbatullah, untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yuwafiqillah fi amrihi, dan kemudian Allah tidak menyepakati atau tidak sesuai dengan perintahnya, fada'wahu batilatun, maka ajakannya itu adalah batil. Orang nyuruh nih misalnya, orang nyuruh ke masjid, nyuruh puasa, dia sendiri tidak puasa, dia sendiri tidak sholat, maka dakwahnya itu batal. Maka tidak ada yang berdakwah itu. Tapi apa boleh diambil perkataannya? Boleh. Mbak, kemarin ada pertanyaan, kalau misalnya ada orang fasik, jelas fasik, mubtadi, mubtadi, orang yang suka bikin bid'ah misalnya, apakah itu dipercaya, boleh diambil perkataannya? Boleh, tidak apa-apa. Karena para ulama mengatakan undur maqal wala tangdur manqal. Ambil apa yang dikatakan, jangan ambil jangan lihat orangnya. Maka sampai dikatakan oleh para pakar sastra mengatakan khudil hikmata walau min duburil dajjaj,
ambil hikmah walaupun itu keluar dari apa namanya, buburnya ayam. Makanya para ulama mengatakan dakwah bil hal, dakwah dengan hal, dengan apa, tingkah laku itu lebih bisa diterima daripada dakwah bil aqwal, daripada hanya dakwah dengan ucapan. Maka dikatakan wa kullu muhibbin, dan setiap orang yang cinta itu laisa yukhafullah, yang dia bukan takut kepada Allah, fa huwa maghrur, maka dia itu sia-sia. Jadi dia mengajak kepada kebaikan, dia sendiri jatuh kepada kemaksiatan. Nauzubillah. Makanya pernah saya sampaikan, afatuddin salasun, rusaknya agama ini ada 3 golongan. Yang pertama itu apa? Adalah alimul fajir. Orang alim, orang yang dianggap alim tapi gemar maksiat. Dulu saya ingat kalau waktu kecil-kecil dulu di kampung ketika ada orkes, itu kan ada orkes ya. Kalau sekarang ini apa namanya? Sekarang band. Kalau dulu namanya orkes. Itu banyak orang di mana-mana itu kalau ada orkes itu pasti ada main dadu. Main dadu. Dulu saya ingat betul ketika nengok main dadu itu, nengok ada guru ngaji main dadu. Guru ngaji main. Nah, muridnya ikut. Kenapa main dadu? Wah itu Pak Guru. Kadang-kadang naruh taruhannya bareng ya. Karena guru itu digugu dan ditiru gitu. Ya. Ini bahaya, alimul fajir, orang alim tapi gemar maksiat. Ya. Makanya banyak cerita-cerita yang menarik dalam kitab Jami' As-Shaghir itu. Ada seseorang ini yang nurut, gara-gara nurut diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Datang untuk berguru kepada seorang. Datang untuk berguru. Ya. Datang untuk berguru, salah nemu guru nih. Datang. Gurunya ini ahli maksiat ya. Tapi karena dia yakin bahwasanya gurunya ini orang alim, nurut. Nah, suatu malam, suatu ketika keluarlah gurunya ini. Itu sedang sedang minum minuman keras, sedang kemudian bermain. Muridnya tahu itu. Apa yang dilakukan? Oh, dakwah itu harus ada seninya katanya. Dakwah harus ada seninya. Karena nurut, percaya. Karena nurut, percaya. Sudah ya, biar kamu ini tambah soleh, kamu duduk aja di sini. Kamu duduk aja di sini. Ini dalam kitab Jami' As-Shaghir. Imam Suyuti. Nurut, dia nurut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya beliau, maka kemudian apa? Diutus salah seorang untuk menjemput beliau, kemudian mendoakan beliau menjadi seorang orang soleh. Ya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka dikatakan waqal akhirun, dan dikatakan oleh orang yang lain, laisa bisadiqin, tidaklah dianggap kebenaran man idda'a, seseorang yang mengajak mahabbatullah, cinta kepada Allah, walam yahfad hududahu, akan tapi tidak menjaga batasan-batasannya. Ya, makanya kadang-kadang banyak sekali, oke sekarang ini mungkin sholatnya rajin, semuanya rajin, tapi hukum harus tahu. Kalau hukum tidak tahu ini berbahaya. Oh enggak apa-apa ini toleransi dikit, oh enggak apa-apa ini toleransi dikit, oh enggak apa-apa toleransi. Kalau nanti lama-lama toleransi, ya dosa juga gitu ya. Makanya harus hati-hati kepada apalagi terhadap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada perkataan Dr. Isom Ahmad Bashir itu ketika di salah satu seminar mengatakan begini. Di zaman sekarang ini sangat susah sekali untuk mentarjih hukum. Yang ada itu adalah apa? Nahnu yuqawi al-ahkam asy-syar'iyyah. Zaman sekarang ini adalah apa? Yurajjihu al-marjuh, ya, bukan yurajjihu min rajihil marjuh, tapi belum mengatakan apa? Min marjuhil marjuh.
Bukan dari dalil yang kuat kepada yang lemah, tapi yang lemah dari dalil-dalil yang sangat lemah sekali. Ini sekarang. Contoh, kita ada perbankan syariah misalnya. Kalau ditengok secara betul-betul, ya hanya akadnya saja. Makanya ini dianggap apa? Dalil yang apa? Dalil yang lemah. Kemudian seperti kopi luwak misalnya. Kopi luwak itu kan apa? Dimakan kemudian keluar lagi. Ini dalilnya juga lemah sebenarnya. Tapi boleh pakai dalil. Nah, jadi sekarang ini mengambil dalil yang lemah dari yang sangat lemah sekali. Ya, sangat-sangat lemah sekali. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian yang berikutnya, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? At-tamassuk, berpegang teguh dengan bisyara'illah, dengan syariat Allah itu apa? Thariqun ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Yang kedua, ittiba'ul hawa, ikuti hawa nafsu. Itu i'rad anil haq, itu bisa berpaling wa dhalalim mubin, dan kemudian kesesatan yang nyata. Yang ketiga, mujahadatun nafsi. Mujahadah maksudnya apa? Membentengi diri dari hawa nafsu. Itu akan apa? Sa'adatun fid dunya wal akhirah, akan bahagia dunia akhirat. Yang keempat, al-ihtikam ila syar'illah, ya, berhukum kepada syariat Allah. Waridha bihukmihi, dan ridha terhadap apa? Hukumnya atau ketentuannya. Dikatakan huffatil jannah, ya, dibentangkan surga itu bil makarihi, dengan apa-apa yang tidak disukai. Wa huffatin nar, dan dibentangkan neraka itu bisyahwat, dengan syahwat-syahwatnya. Makanya sebagai seorang muslim dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Tabrani, al jannatu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya apa? Surga itu apa? Adalah dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjara bagi orang Islam. Makanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, dan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Insyaallah besok pagi kita terakhir hataman hadis yang ke-42. Alhamdulillah kita hatam di malam yang sekarang berapa ini? 22 Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal li khamsatun udfi'u biha haral waba'il hatihim al-mustafa wal murtada nu'ahuma wal fatihim li
يطفئ بها حار الوباء الحاطي المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعلنا حياة زيادة لنا في كل خير واجعلنا حياة زيادة لنا في كل خير واجعلنا حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من الدين والقهر والرجال. اللهم إنا الحق حق وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم والخير والقرآن والسنة تجعلنا يوم سوبرنا كالأكل الشنقدر. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح علينا بفتوح العارفين. وربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يسر لنا أمرنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمرنا في جميع الأحوال وجميع الأمور. اللهم يسر لنا أمرنا في مدار الألف يسر لنا أمرنا في حفظ القرآن من القرآن وفهمه وأهله وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في مدار الألف يسر لنا أمرنا يا رب في طلب العلم والشرع وحفظ وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في جميع الأحوال وجميع الأمور. ويسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في مقدار يسر لنا أمرنا يا رب لتوسع هذا ما تبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. وما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا الخيرات قربنا من السيئات بعيدنا. اللهم يا واجعلنا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا من المخلصين المحسنين. اللهم ثبتنا وكن سيد ومن ثبتنا وكن سيد ومن ثبتنا وكن ثابت. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.